Ustadz, saya sudah berapa bulan ini ana belum mendapatkan pekerjaan karena masuk perusahaan udah usia 28 tahun. Sementara yang kerja sekarang adalah istri ana. Yang ana tanyakan bagaimana solusinya agar ana bisa mendapatkan pekerjaan. Sementara mau usaha sendiri belum ada modalnya. Syukran jazakallah khairan. Saya katakan bahwasanya seorang mukmin pasti diuji. Ada masa-masa dia diuji. Seperti ujian dia enggak punya pekerjaan. Ya. Namun yakinlah bahwasanya kalau orang bertakwa ujian tersebut akan ada solusinya. Seorang mukmin pasti diuji, tapi kalau orang bertakwa pasti ada solusinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan dia solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Maka tingkatkan ketakwaan Anda. Coba salat malam, berdoa tiap malam, menangis kepada Allah, minta agar diberikan rezeki yang halal. Masa Allah tidak kabulkan? Masa antum tidak yakin Allah kabulkan? Allah akan kabulkan. Yang penting salat malam dan berusaha. Malam salat malam berdoa kepada Allah, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siangnya berusaha melamar, cari pekerjaan, cari relasi. Tanya sana tanya sini, berusaha. Jangan salat malam saja kemudian siang tidak berusaha. Jadi yang perlu adalah berusaha namun disertai tawakal. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Lau annakum tatawakkaluna haqqa tawakkulih la razaqakumullah kama yarzuqut tayr." Taqdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, maka Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. Mereka pergi terbang di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan balik dalam kondisi perut kenyang. Oleh karenanya, yang perlu, jadi antum jangan sekedar mengandalkan kecerdasan antum. Jangan pernah mengandalkan ijazah antum. Jangan sekedar mengandalkan pengalaman antum. Harus disertai tawakal. Tawakal yang sedikit disertai dengan usaha. Tawakal bukan sedikit, tawakal yang kuat disertai dengan usaha sedikit akan mendatangkan rezeki. Yang bilang demikian siapa? Nabi SAW. Demikian juga tatkala mencari pekerjaan, tawakal yang kuat bahwasanya Allah akan beri rezeki. Caranya bagaimana bisa bertawakal? Berdoa kepada Allah. Di malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Allah akan kabulkan. Saya yakin, saya tidak ragu. Allah mengatakan, ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, berdoalah kepadaku niscaya aku akan mengabulkan. Sepertiga malam yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thulutsal akhir min al-lail. Faqala man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa u'tiyahu wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Sungguhnya Rabb kita turun sepertiga malam yang terakhir ke langit dunia dan Allah berkata, siapakah yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Dan siapa yang memohon kepadaku akan aku kabulkan permohonannya. Dan barang siapa beristighfar, aku akan ampuni dosa-dosanya. Kalau anda yakin dengan hadis ini, kerjakan. Ya, kerjakan. Dan jangan pernah, ya, kata Rasulullah SAW, yustajaba li ahadikum malam ya'jal. Seorang akan dikabulkan doanya selama dia tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Jadi salat malam bersabar dan husnudzan kepada Allah, bertawakal, insya Allah Allah berikan jalan keluar. Kita sudah banyak contoh. Saya bukan berbicara tentang saya, banyak teman-teman saya mendapati kondisi yang sulit. Tatkala dia bertawakal dengan tawakal yang sempurna sambil usaha, maka Allah berikan jalan keluar. Dan banyak seperti itu. Banyak. Saya pernah ketemu dengan seorang waktu itu di Pekalongan, saya isi pengajian. Kebetulan waktu saya ngisi pengajian tentang masalah tawakal. Dia bilang, Ustaz, benar Ustaz, saya dulu pernah kena penyakit kanker atau tumor, saya lupa tumor atau kanker. Dan uang saya habis-habisan untuk operasi. Berkali-kali saya operasi sampai dia buka perutnya, ini Ustaz bekas operasi saya. Dibuka lagi, dioperasi lagi, dibuka lagi, saya lupa kankernya di sebelah mana. Intinya perutnya dirobek, dijahit, dirobek, dijahit, dirobek, dijahit. Sampai akhirnya para dokter putus asa, angkat tangan dan berkata, umurmu tinggal beberapa bulan lagi, tidak bisa kami atasi. Kebetulan saya ketemu dengan seorang wanita pun saya kenal, saya tahu namanya juga, ya, wanita solehah insyaallah, kebetulan kerabat dengan lelaki tersebut. Maka wanita itu menasihati saya, uangmu masih ada, masih ada. Ya sudah, kamu puasa Senin Kemis, ya. Kemudian sisa uang sedikitkan sedekah. Kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang, saya pun mengerjakan. Saya pun mengerjakan nasihat wanita tersebut. Malam saya salat malam, siang saya puasa. Saya sempatkan sedikit untuk sedekah.
akhirnya Allah sembuhkan tanpa operasi. Ini saya langsung ketemu orangnya. Dan kejadian seperti ini banyak. Entah yang saya alami, entah yang Anda alami. Kapan Allah beri jalan keluar? Tatkala kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang ini dia mengatakan saya cari kerja enggak dapat-dapat. Saya rasa ada. Bertawakal, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, dan saya yakin Allah akan beri pekerjaan. Tinggal diperbaiki takwanya. Mungkin dia masih suka maksiat, ya. Mungkin dia masih suka melihat hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tatkala dia berdoa dia ragu-ragu, saya coba doa siapa tahu dikabulkan. Jangan begitu. Jangan coba-cobain Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang saya berdoa siapa tahu Allah kabul. Jangan, yakin Allah kabulkan. Husnudzon, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda pernah kesulitan nangis di hadapan orang? Pernah mungkin? Mengeluh. Coba tangisan itu Anda serahkan kepada Allah. Apa Allah tidak kasihan sama Anda? Kalau pelaku maksiat saja Allah masih kasih rezeki, apalagi orang yang menyengajakan menyisihkan waktu untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tawakalnya diperbaiki. Bolehkah kita membaca Al-Quran atau membaca buku-buku agama sedangkan kita berada dalam waktu kerja? Karena pekerjaan kami sangat leluasa waktunya. Minta izin. Ya. Jadi antum sudah dalam kontrakan kerja, ya, dan waktu tersebut untuk bekerja. Kalau memang kerja tidak mengganggu, antum bisa sambil berzikir, tidak mesti baca Quran. Bisa apa? Istighfar. Astagfirullah. Misalnya kerjanya cuma muter-muter, ya sudah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Nah, tapi kalau kerjanya butuh konsentrasi, ini nggak bisa kadang. Nggak bisa gabungin sambil astagfirullah, sambil. Tapi kalau untuk konsentrasi menenungkan agak sulit. Ya. Tapi kalau pekerjaannya bertentangan dengan baca Quran berarti ada pekerjaan yang tinggalkan, ini bahaya. Kecuali antum minta izin. Misalnya pekerjaannya ada temporarinya, setiap setengah jam periksa, setiap setengah jam. Nah, setengah jam ini antum minta izin sama bos, misalnya bos ini setengah jam sekali saya boleh enggak saya baca 10 menit? Kalau bos izinkan alhamdulillah, bilang janji sama bos, insyaallah saya kerja dengan baik bos. Ya. Minta izin sama penguasa antum. Siapa penguasa antum? Bos. Datang ke bos. Kalau bos izinkan sudah tidak jadi masalah. Tapi kalau bos enggak izinkan maka tidak boleh, karena itu waktu kerja antum. Antum sudah tekan kontrak. Jangan sampai antum makan yang haram. Ya. Bagaimana hukum salat di waktu kerja belum istirahat dengan alasan mengejar awal waktu dan berjamaah? Antum ya kerja sama, sampaikan ke bos ya. Jadi salat berjamaah antum mungkin meskipun tidak sempat di awal waktu, yang penting di waktu apa? Ada waktu salat, dan usahakan berjamaah. Jadi ada waktu tertentu antum kerja sama di antara yang lain sepakat. Misalnya kita salat duhur jam 2:30. Tidak jadi masalah insyaallah selama belum keluar waktu. Yang penting berjamaahnya. Karena ada maslahat, misalnya maslahat pekerjaan, ya kalau bolak-balik mungkin bagaimana, ya memang yang solat yang terbaik adalah apa? Di awal waktu, namun dia tidak wajib. Yang dia wajibkan adalah berjamaahnya itu, paham? Ya, yang paling terbaik di awal waktu, namun tidak wajib. Nah, yang paling penting maksud saya dalam pekerjaan, antum kerjasama sama para pekerja yang lain untuk menentukan waktu kita solat berjamaah jam sekian sampai jam sekian. Maka sudah diketahui waktu tersebut. Meskipun misalnya kita sepakat misalnya salat duhurnya jam 2 atau salat duhurnya jam berapa? Jam 2:30, maka insyaallah enggak jadi masalah ya. Yang penting rame-rame salatnya secara berjamaah. Kalau bisa bos izinkan salat duhur pas di awal waktu, alhamdulillah. Tapi sini tidak bisa, maka enggak jadi masalah, yang penting salatnya rame-rame. Ustaz, seandainya ada seorang yang bekerja di perusahaan tertentu, lalu dalam bekerjanya seorang tersebut lebih mengurus hal yang lain seperti acara daurah daripada pekerjaannya sendiri. Ini enggak boleh seperti ini. Kalau antum sudah selesai, yang penting antum amanah, enggak jadi masalah. Antum kerja selesai, tugas antum selesai, sudah. Sisanya urus daurah enggak jadi masalah. Ini afdal, ini yang terbaik. Tapi jangan sampai antum urus daurah, pekerjaan enggak selesai. Ini yang tidak amanah seperti ini. Ini enggak boleh seperti ini. Tapi kalau antum bisa selesaikan pekerjaan dengan waktu yang pas, dengan hasil yang diinginkan oleh bos, sesuai dengan kontrak kerja, ya maksudnya hasil yang sesuai dengan kontrak apa? Kerja, ya sudah, sisa waktunya buat ngaji, buat daurah. Ini yang saya inginkan seperti ini. Ini yang kita inginkan. Ada waktu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Antum pengajian sebulan berapa kali?
Hah? Sebulan ada pengajian berapa kali? Di Ahem sekali sebulan. Ya alhamdulillah ada sebulan sekali. Ya. Ada sebulan sekali alhamdulillah daripada tidak ada sama sekali. Saya buka usaha servis HP. Apakah hasil yang saya dapatkan halal karena setiap hari setiap HP yang saya servis hanya untuk bermaksiat? Tidak seperti ini perkara yang fungsi ganda, bisa maksiat bisa enggak jadi masalah. Ya. HP diperlukan atau tidak? Perlukan. Dan tentunya dalam HP tersebut ada maksiatnya, benar ada. Tapi banyak juga perkara yang halal bisa dilakukan. Ya. Seperti apa? Dia buat telepon istrinya, dia buat telepon pacarnya ya. Ada maksiatnya, ada baiknya. Nah, dia buat silaturahmi, telepon orang tuanya. Ini enggak jadi masalah sebenarnya. Urusan dia bermaksiat urusan dia. Urusan dia. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi HP sendiri fungsinya ada perkara-perkara yang mubah, ya. Ada perkara-perkara yang diperbolehkan. Hanya saja dia gunakan untuk maksiat. Ya sama seperti boleh Ustaz saya jual beras sama pelaku maksiat. Kenapa? Kalau saya jual beras nanti dia makan buat maksiat Ustaz. Tapi dia boleh hidup enggak? Boleh. Ya kalau gitu biar aja jual beras. Yang urusan maksiat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ustaz, sebelum jam masuk ada waktu sebelum jam tujuan. Apakah sudah waktu duha? Waktu duha saya tidak tahu, tapi waktu duha itu 1/4 jam setelah sunrise. Sekarang sunrise jam berapa? Sebentar. Syuruk jam 6:03. Berarti jam 6 sekitar jam 6.18 sudah bisa waktu salat duha. Paham? Jadi saya ulangi, sekarang ini kira-kira jam 6:18 sudah waktu salat duha. Salat 2 rakaat. Inilah salat yang akan mendatangkan kebahagiaan. Ustaz, kalau kita mati saat bekerja, misalnya kecelakaan kerja, kantor kebakaran dan lain-lain, apakah termasuk mati husnul khotimah? Saya katakan, perbedaan antara orang yang hanya duniawi dengan orang yang ukhrawi yang berharap akhirat, maka juga mempengaruhi husnul khotimah. Rasulullah SAW mengatakan apa? Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Kata Rasulullah SAW, tidaklah engkau berinfak kecuali kalau kau berharap wajah Allah. Perhatikan. Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajhallah. Tidaklah engkau berinfak dengan infak apapun dengan kau mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah akan berikan pahala. Bahkan suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Oleh karenanya saya ingatkan kepada para hadirin, antum cari nafkah ibadah atau bukan? Ibadah. Niatkan hati antum tatkala antum keluar, saya mau cari nafkah buat apa? Anak istri. Kalau antum ingatkan enggak jadi masalah. Antum ingatkan beda kalau antum hanya sekali niat, tapi tiap pagi antum ingatkan bismillah. Gimana caranya? Bismillah. Antum keluar rumah baca doa. Jangan lupa baca doa keluar rumah. Ya. Allahumma inni apa? Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Minimal doa itu. Ada doa yang lain atau tidak? Allahumma inni a'udzubika an adil au udhal au azil au uzal au azlim au uzlam au jahal alayya. Kepanjangan Ustaz. Enggak apa-apa. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah bila udah jalan bismillah. Niat saya mau cari rezeki buat anak-anak dan istri. Selama antum berjalan, seluruh keringat antum, seluruh keletihan antum semuanya berpahala. Kalau antum meninggal dalam pekerjaan, insyaallah mati husnul khatimah. Kenapa? Antum secara sedang mencari nafkah untuk apa? Istri. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang meninggal karena bela hartanya mau dirampok, dia bela, dia mati syahid. Antum sekarang mencari nafkah buat anak istri, ibadah atau bukan? Ibadah. Niatnya cuma masalah pasang niat. Ada orang bekerja enggak dapat pahala. Kenapa? Dia enggak ada niat sama sekali. Antum pasangnya saya niat karena ingin mencari nafkah buat anak istri, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau antum meninggal dalam pekerjaan misalnya, ya, terbakar, saya dengar ada kejadian ada yang apa? Baru-baru kebakaran ya. Ya insyaallah meninggal husnul khatimah. Ya. Karena antum sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana cara efisien untuk menanamkan sikap yang qanaah pada anak-anak dan istri? Ajak ke rumah-rumah orang kumuh. Ini paling mudah. Anak-anak ajak ke rumah orang-orang yang susah. Ya, berkunjung ke rumah teman yang hidupnya lebih susah daripada kita, dan hati-hati. Jangan suka menjadikan istri bergaul sama orang kaya. Wanita kebetulan orang kaya, waduh repot. Bi, itu bapaknya juga kerja kayak Abi sama-sama, tapi HP-nya bagus, Bi. Repot. Padahal sama satu perusahaan sama Abi, kok istrinya dikasih HP yang bagus, waduh repot seperti ini. Ini baru sederajat sudah parah, apalagi bergaul dengan yang kaya. Jadi istri diingatkan, harus diingatkan sebelum tidur diajak ngobrol. Dek, semoga kita sama-sama ke surga, Dek. Kita sabar menghadapi kehidupan ini, Dek. Anak-anak diperhatikan. Jadi bikin orientasi dia akhirat. Kapan orientasinya dunia, enggak akan pernah berhenti. Ente capek sama istri ente. Capek, minta ini, minta anu, minta ini, minta anu, nuntut ini, nuntut anu. Capek. Oleh karenanya saya bilang cara efisien, ya. Pertama kita berdoa kepada Allah semoga istri kita termasuk istri orang-orang yang qanaah. Yang kedua kita ajak ke rumah orang-orang yang miskin. Anak-anak diajak ke lihat orang-orang yang susah. Kalau kita lagi naik mobil, lihat ada orang yang, kalau punya mobil ya, naik motor, naik motor, ya, lihat tuh, kita masih naik motor, itu ada naik sepeda, ada yang jalan kaki, ada itu anak kecil anak kecil sudah minta-minta, kasihan, kemana orang tuanya. Jadi ada yang lebih benda kita ajari dia untuk melihat yang di bawah. Mohon nasihat Ustaz, ketika ada teman minta digantikan pekerjaannya untuk keperluan merokok. Maksudnya gimana ini? Hah? Apa? Ya merokok aja itu enggak boleh ya? Kenapa? Berbahaya. Ya sebenarnya ya kalau antum bisa tolak lebih baik ya. Tapi kalau antum enggak bisa, mudah-mudahan enggak apa-apa, karena antum bukan berniat untuk apa? Membela dia merokok, tapi untuk menjaga keamanan apa? Pabrik. Jangan sampai dia merokok situ kemudian apa? Terbakar ya, meledak. Ana bekerja dari jam 7 sampai jam 16 untuk sholat duhur. Dari perusahaan memberi waktu untuk sholat, tapi untuk sholat asar tidak ada. Bolehkah Anda meninggalkan pekerjaan untuk menjalankan sholat asar? Apa lebih baik sholat setelah pulang? Mohon nasihatnya dari Ustaz. Ya kalau memang tidak diizinkan oleh jam 4 ini masih waktu sholat asar ya. Kalau enggak antum kompak sama teman-teman, nanti kita setelah sholat jam 4.15 kita sholat asar bareng-bareng. Insya Allah enggak jadi masalah. Ya, kalau memang perusahaan tidak mengizinkan untuk sholat asar, ya mungkin ada maslahat yang dilihatnya. Ya, oleh karenanya enggak mengapa antum kompak jam 4.15 kita sholat asar bareng-bareng. Insya Allah enggak jadi masalah. Bagaimana hukumnya melakukan sholat wajib namun di waktu kerja, tidak ada waktu istirahat? Tidak apa-apa. Ya. Kalau ditanya, saya mau sholat, tapi jangan lama-lama juga saking khusyuknya. Sholat biasa aja yang wajar. Ya. Meskipun dimarahin oleh bos, cuek aja. Ya, karena itu perintah yang tidak patut ditaati. Kenapa? Diperintahkan untuk kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antum sholat aja dengan senyum-senyum baik aja, cuek aja. Datang kemudian sholat, setelah itu balik kerja. Kalau antum ditegur bilang alasan, saya orang Islam disuruh sholat, maaf bos. Dengan baik-baik sampaikan. Kalau kamu saya keluar, ya keluar aja. Kalau dia suruh keluar, keluar aja. Keluar aja. Nah, insya Allah Allah kasih rezeki yang lain. Jangan sampai anda takut. Seakan-akan rezeki antum sama bos, ini kesyirikan. Rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bos adalah sebab. Kalau sampai bos melarang kita sholat duhur, tidak ada sholat dari kerja sampai jam 3 boleh jam 4 baru boleh keluar, tidak ada waktu istirahat, maka kita tetap aja boleh sholat meskipun dilarang. Tetap aja sisihkan waktu untuk apa? Sholat. Kalau perlu antum pakai prosedur yang benar, rame-rame orang Islam, kumpulkan, suruh tanda tangan minta agar diberi waktu untuk sholat. Tidak perlu demo ya. Tanda tangan aja minta, dan kalau ada yang dipanggil berbicara ya, berbicara. Minta agar diizinkan sholat. Apakah tidak bersyukur apabila kita bekerja di perusahaan dan juga berdagang? Ya, saya bilang bersyukur atau tidak ya repot juga. Yang penting antum ada waktu untuk baca Quran, ada waktu untuk sholat duha. Ya, saya tidak tahu, mungkin kebutuhan antum banyak. Saya tidak bisa larang antum berdagang. Mungkin istri antum lagi sakit, ibu antum lagi sakit, saya ngelarang berdagang bagaimana? Tapi antum ingat, jangan lupa ingat Allah, itu saja maksud saya.
Antum lagi berdagang ada waktu untuk berzikir. Ada waktu baca Quran. Ya. Dan saya enggak ngelarang berdagang, tapi harus ada waktu untuk ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya ingatkan antum kalau sampai ngoyo bekerja habis-habisan lupa kepada Allah, rezeki antum tidak akan bertambah. Akan habis juga rezeki tersebut. Kita minta kepada Allah agar diberkahi rezeki kita. Ustaz, apakah kerja malam itu menyelisih sunnah? Karena malam itu di Al-Quran sebagai waktu istirahat. Ya, tidak berdosa. Ada orang bekerja di malam hari. Ya, ya kalau antum tidak ada dapat pekerjaan kecuali seperti itu, mau apa lagi? Ya. Yang penting 5 waktu tidak antum apa? Tinggalkan. Kalau di siang hari ada sempat, antum tidak sempat solat di malam hari, boleh solat di siang hari. Berarti solat duhanya ditambah. 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Ya. Gimana lagi? Tidak ada pekerjaan selama ini. Kecuali ada pekerjaan yang baik. Tidak jadi masalah solat kerja di malam hari. Yang penting solat subuh. Yang penting solat subuh. Ya. Kalau kerja kemudian enggak pernah solat subuh, ini repot. Sudah setengah mati di dunia, di akhirat juga nanti setengah mati. Ini pertanyaan sama tadi. Bolehkah menggunakan waktu luang dalam jam kerja untuk salat duha atau membaca Quran tanpa minta izin dulu pada atasan? Ini enggak boleh, ya. Enggak boleh minta izin. Harus minta izin. Yang penting antum bilang saya cuma butuh waktu, ya, sebagaimana orang boleh minta izin untuk ke toilet. Apa salahnya antum minta izin, ya, 3 menit untuk salat 2 rakaat. Minta izin enggak jadi masalah. Jangan minder dulu, jangan malu dulu. Minta izin aja coba. Minta izin baik-baik, datang baik-baik, senyum-senyum sama bos, minta izin, ya. Saya waktu kalau selesai toilet, saya kebiasaan misalnya sekalian salat 2 rakaat dan itu butuh waktu 3 menit, bos, bagaimana? Dan pekerjaan saya jamin selesai. Kalau antum jamin gitu, bosnya biasanya kelihatan orientasi dia penting dunia. Selesai enggak pekerjaanmu? Bilang saya selesai. Kalau perlu bos, nanti saya pulang saya tambah 3 menit. Harusnya pulang jam 4, saya pulang nanti jam 4 lewat 3 menit. Kalau perlu. Paham? Sampai jam berapa? Sebelum maghrib. Oh yes. Masih ada 10 menit lagi. Bagaimana caranya menghindar dari atasan yang suka mengajak hal yang dilarang agama? Sedangkan terkadang kita harus dinas luar bersama. Ya tolak aja. Bos, untuk ini saya enggak bisa, bos. Kenapa? Tuhan saya bilang haram. Kalau Tuhan bos bilang halal, Tuhan saya bilang haram. Saya ada kemarin ada broadcast. Ya semoga Allah merahmati orang ini dan memaafkan dia, ya. Kalau dia orang Islam, ya mudah-mudahan Allah ampuni dia. Orang yang meninggal dalam kondisi apa? Joget, ya. Ada broadcast baru aja beberapa hari yang lalu. Lagi acara halal bihalal, joget-joget, laki-laki perempuan berjilbab lagi nyanyi, tahu-tahu meninggal dunia, meninggal dunia. Kalau kita tanya orang awam, mungkin mereka mengatakan joget itu enggak jadi masalah, apa salahnya joget-joget? Apa salahnya nyanyi-nyanyi? Tapi orang-orang enggak mau apa? Orang-orang tahu semoga kita tidak suul khotimah. Orang awam pun tahu ini suul khotimah. Orang-orang awam pun tahu mati dalam kondisi joget suul khotimah. Tapi kalau ditanya nul boleh katanya. Tapi kalau ada orang meninggal dalam kondisi joget, mereka mengatakan apa? Jadi fitrah sebenarnya dia tahu ini haram. Ya. Jadi misalnya bos melakukan maksiat, meskipun dia bilang halal, sebenarnya ya ada maksiat-maksiat yang fitrah manusia tahu itu hukumnya apa? Haram. Antum tanya sama semua agama apapun, kalau ada orang mati lagi minum bir, haram atau tidak? Itu jelek, mati jelek atau tidak? Saya rasa semua agama bilang itu mati yang buruk. Agama apapun. Lagi teler kemudian apa? Tewas, ya. Oleh karena antum kalau diajak maksiat jangan ikut.
Kalau antum ikut terus tewas, repot. Hanya ikut keinginan bos. Bagaimana hisabnya di hari kiamat kelak? Maka saya katakan jangan pernah malu. Di awal ente tidak usah malu-malu. Ente malu-malu itu binasa ente nanti. Seperti ini enggak usah malu. Bilang maaf bos, saya tidak bisa kalau seperti ini. Bos saja sendiri. Saya bagian administrasi saja bos. Kalau zina-zina minum bir bos saja sendiri, saya tidak mau. Bilang enggak apa-apa. Bilang dengan baik-baik. Ya. Sama seperti saya dapat cerita beberapa teman ya. Dia pernah di Jepang ya. Tatkala kita tegas, terkadang orang non muslim itu menghargai kita. Kenapa? Kita tegas dengan agama kita. Saya punya teman pernah kerja di, bukan teman tapi kenalan ya. Pernah dia kerja di Jepang. Kemudian dia kerja di Arab Saudi. Ngobrol sama saya, bilang, "Ustaz, saya kerja di Arab Saudi. Terkadang saya dikasih babi misalnya, kasih babi. Suruh makan. Saya tanya, ini daging apa? Kata dia daging babi. Kata saya ini hukumnya haram. Kata dia Tuhanmu di Indonesia enggak tahu katanya." Kata dia Tuhanmu di Indonesia enggak tahu. karena Tuhan mereka memang mungkin patung di Indonesia ini itu haram. Dia bilang saya tidak mau. Akhirnya dihargai. Tapi kalau antum ngalah dan ngalah akhirnya ikut terjun dalam maksiat, maka ini yang kita khawatirkan. Kalau pekerjaan antum tidak bisa terlepas dari maksiat, tinggalkan aja pekerjaan itu. Cari pekerjaan yang lain. Pekerjaan masih banyak. Seringkali kami harus berbohong dengan customer demi menutupi kekurangan PT kami sebagai supplier atas perintah atasan kami. Bagaimana ya Ustaz? Ya haram. Tanggung jawab di akhirat. Misal saya bekerja 8 jam dengan target misal 1000 barang dan seandainya target tersebut dapat tercapai kurang dari 8 jam, boleh kasih saya waktu untuk lainnya? Tanya sama bos, "Bos, ini kerjaan saya target, kalau saya sudah target boleh enggak? Yang penting capai target." Kalau ternyata dalam kontrak perjanjian yang penting target, ya sudah, berarti boleh. Berarti kontrak antum dengan bos apa? Mencapai apa? Target. Tapi kalau enggak harus 8 jam, berarti harus minta izin. Kamu kerja sama saya 8 jam, target enggak sampai target atau tidak, tetap harus 8 jam, berarti harus minta izin kepada bos. Antum bilang, "Bos, saya bisa selesaikan target lebih cepat, saya minta waktu 5 menit bos, untuk saya beribadah kepada Rabb saya ya bos." Kenapa beribadah? Ya saya enggak tahu kapan saya mati bos. Bos juga enggak tahu kapan bos mati. Antum sekali-sekali dakwah bos orang kafir dan tidak dakwah juga ya. Bolehkah kita berpindah-pindah tempat kerja karena gaji masih kecil sementara kebutuhan makin banyak? Boleh-boleh saja, enggak ada larangan. Ya. Kalau ada kerjaan lebih baik, ya kita pindah enggak jadi masalah. Tapi yang ada jangan kita tinggalkan kecuali sampai jelas ada maslahat ya. Harus orang menimbang antara maslahat dan mudarat. Bagaimana jika saya ada tugas keluar kota dan dari kantor sementara istri di rumah sendiri tanpa mahram? Bagaimana solusinya? Solusinya belikan keperluan istri sebelum pergi. Belikan isi kulkas, isi barang-barang, udah pergi bismillah. Istri enggak, kalau keluar rumah enggak apa, meskipun enggak ada mahram selama tidak safar. Sehingga dia tidak keluar kecuali kalau mendesak. Lah ini kebutuhannya dipenuhi di kulkas. Terkait dengan sifat qanaah, bagaimana hubungannya dengan sebuah hadis yang berbunyi mukmin yang kaya lebih disukai Allah daripada mukmin yang miskin? Saya enggak pernah ketemu hadis ini. Yang saya ketemu al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat. Adapun kaya dan miskin, maka Allah tidak mencintai seorang hamba karena hartanya, tetapi jika hartanya digunakan untuk jalan Allah, itu yang Allah cintai. Yang Allah cintai. Dan ini sudah saya sampaikan dalam banyak pengajian, bahwasanya kaya dan miskin bukan itu yang menjadi patokan, tapi bagaimana sikap orang dalam menghadapi kekayaan tersebut dan bagaimana sikap orang tatkala menghadapi kemiskinan. Namun saya perlu ingatkan, kenyataan menunjukkan kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan tidak lulus. Saya ulangi, kebanyakan orang yang diuji dengan kekayaan tidak lulus, dan kebanyakan orang yang diuji dengan kemiskinan dia bisa bersabar. Oleh karena Rasulullah SAW tatkala melihat isi surga, kebanyakan Rasulullah SAW dapati adalah fuqara, orang-orang miskin. Kenapa? Kekayaan sangat mudah membuat orang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kenyataan yang ada. Orang kaya kebanyakannya lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka antum bersyukur kepada Allah kondisi antum apapun. Kaya alhamdulillah, miskin juga alhamdulillah. Apalagi pas-pasan.
Apa yang harus saya lakukan ketika saya menerima kartu ucapan selamat Idul Fitri dari supplier? Namun saat dibuka, kartu tersebut berisi kupon yang bisa ditukar di mal, tempat belanja dengan barang. Ini kalau antum kerja di perusahaan swasta, setiap ada begini-begini tinggal bilang bos. Kalau bos izinkan enggak jadi masalah. Karena ini berkaitan dengan kemaslahatan apa? Kemaslahatan perusahaan. Jadi terkadang bos menugaskan kita untuk menjual barang atau buat kontrak, orang tersebut ingin bisa buat kontrak sama antum dengan memberikan apa? Memberikan tambahan-tambahan fee dan macam-macamnya. Ya, kadang hati kita tergerak, kita milih yang ini karena fee-nya lebih besar. Padahal bos ingin kita mencari yang lebih maslahat buat perusahaan. Nah, kita tidak boleh seperti itu. Kita harus mencari yang lebih maslahat buat perusahaan. Kalau kita sudah milih yang terbaik, lantas dia kasih fee, ya, maka minta izin sama bos. Bos, terkadang orang ini saya sudah berusaha mencari yang terbaik, bos. Terkadang dia kasih saya, boleh saya ambil? Kalau bos mengizinkan, silakan. Kalau bos mengizinkan, maka tidak jadi masalah. Ya, insya Allah. Demikian ya. Sampai di sini saja apa yang bisa kita sampaikan ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pekerja-pekerja yang tidak lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa untuk mengingat bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.